kami mengatakan semua sumber masalahnya adalah permainan strategi dari bangkitnya PKI Gaya Baru. Saya udah ngomong sejak 2015, katakanlah awal 2016, karena pada November 2015 rekan saya yang paparan hasil riset, saya ulangi lagi, untuk S3 di UI, dia menemukan risetnya itu sejalan dengan Partai Komunis Cina (RRC) yang berubah, dan satu-satunya komunis yang berubah yaitu Partai Komunis Cina. Berubah dalam arti tidak lagi tampil seperti bentuk komunis yang biasa kita kenal, berbeda, bahkan bungkusnya, permainannya dengan kapital dan segala macam, tapi ciri-ciri komunisnya tetap ada. Nah, rekan saya yang bikin riset ini memberi nama Komunis Gaya Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali dengan kami dari UI Watch. Sekedar ingin bicara-bicara tentang kondisi dan situasi Republik ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa di samping saya ada Bang Taufik Baudin, atau sehari-hari kita panggil itu TB. Ya, kita dari alumni UI ingin menyampaikan apa yang kita tahu pada saat ini. Baiklah Bang, mungkin Abang bisa cerita banyak tentang kondisi dan situasi pada saat ini. Terima kasih rekan-rekan. Saya mewakili dan sebagai UI Watch ingin menyampaikan apa yang kami lihat, apa yang kami pahami, dan kenapa seperti itu, dengan maksud dan tujuan untuk menyamakan cara pandang agar kita bisa mengerti bagaimana situasi tantangan saat ini dan di mana kita berada, dan kira-kira seperti apa arah gerakannya. Berulang-ulang kami mengatakan semua sumber masalahnya adalah permainan strategi dari bangkitnya PKI Gaya Baru. Saya udah ngomong sejak 2015, katakanlah awal 2016, karena pada November 2015 rekan saya yang paparan hasil riset, saya ulangi lagi, untuk S3 di UI, dia menemukan risetnya itu sejalan dengan Partai Komunis Cina (RRC) yang berubah, dan satu-satunya komunis yang berubah yaitu Partai Komunis Cina. Berubah dalam arti tidak lagi tampil seperti bentuk komunis yang biasa kita kenal, berbeda, bahkan bungkusnya, permainannya dengan kapital dan segala macam, tapi ciri-ciri komunisnya tetap ada. Nah, rekan saya yang bikin riset ini memberi nama Komunis Gaya Baru. Nah, dia linknya ke Indonesia mengendalikan karena diberi nama PKI Gaya Baru. Ini XXPRD yang sekarang sudah nyusup. Salah satu yang nyusup ke salah satu capres, ini segala macam. PRD, Partai apa Rakyat Demokrasi apa itu, PKI itu, PKI dari orang-orang dekat PKI 65 yang dibubarkan oleh Pak Harto dari Orde Baru segala macam. Nah, kenapa begini? Jadi, sasaran dari PKI Gaya Baru adalah memecah belah bangsa, memperlemah bangsa, hak khususnya umat Islam, dan yang kedua adalah TNI. Karena dua ini musuh PKI. Jadi PKI Gaya Baru melanjutkan dengan dua sasaran besar, yaitu melemahkan, memecah belah umat Islam, dan memperlemah TNI. Polisi, maaf, sudah dalam kendali mereka. Contoh, urusan apa Densus 88, saya baca di medsos, wah dari kantor Cipete. Bisa Densus 88 terbuka sebagai alat negara, badan ini dengan kantor Densus Cipete.
mundar mandir meneror, pakai bahasa kerennya neror Jampitsus, yang sampai rame di medsos pakai mobil ini apa, kok bisa begitu? Itu sudah di luar kendali. Dan ternyata yang Densus 88 Cipete ini adalah bagian dari yang Sambo ini, merah putih ya. Nah, itu merah putih. Nah, Densus. kok jadi terbuka terang-terangan. Jadi Anda bisa lihat bagaimana PKI gaya baru lewat Jokowi ini sudah ngacak-ngacak polisi. Yang mereka butuh waktu mengendalikan TNI. Jadi ini yang kejadian. Kenapa? Kalau sudah polisi diacak-acak, entry masuk untuk masalah hukum kan polisi. Nah, yang dikendalikan semuanya adalah yang disebut riset teman saya mengatakan kudeta konstitusional. Yang dikudeta adalah lembaga-lembaga yang sekarang sudah dikerjakan, lembaga-lembaga terkait hukum, kepolisian, kehakiman dan sebagainya sampai MK segala macam. Oke Bang, kita lihat sekarang ini TNI kan diam aja nih. Diam apa-apa saya nggak tahu dah. Sekarang posisi TNI dalam pemerintahan Jokowi, akhir-akhir pemerintahan Jokowi ini di mana gitu Pak? Kok diam aja gitu melihat kondisi yang seperti ini? Iya itulah, saya nggak bisa komentar banyak ya, saya nggak tahu banyak di dalam. Tapi yang jelas, Jokowi belum bisa mengendalikan TNI 100%. Oh, okay. Di bawah 50% masih. Tapi kenapa TNI nggak bunyi, saya nggak bisa komentar dan karena saya nggak tahu persis. Padahal TNI itu pegangannya Sabta Marga dan sebagainya, dia bukan bawahan dari presiden, tapi dia bagian dari negara. Karenanya polisi juga alat negara, bukan alat pemerintah. Tapi kalau udah dikendalikan ngomong Pak Listio, Kapolri juga repot menurut saya. Karena yang mengandalkan polisi kemarin Densus apa yang dalil? Densus Cipete, diam aja tuh, nggak bisa bikin apa-apa. Jadi ini contoh nyata untuk Bang Negara kita, dan kita buka mata kita, PKI gak baru sudah makin berani. Sekarang udah muncul apa? Ngacak-ngacak umat Islam. Muncullah Habib ini, Habib itulah, bikin unil. Dulu mana ada ajaran-ajaran yang ngaco belok ini segala macam. Itu sengaja dikembangkan. Kemudian Menteri Agama mengatakan, mudah-mudahan hoax. Kalau nggak hoax nggak tahu saya. Ikhlaskan aja dana haji. Jadi dana bisa haji begitu ngomongnya Bang? Nggak tahu lagi. Dana haji dipakai nggak jelas. Kemudian tabungan apa itu uang pensiun di Asabri, ya. Belum lagi dari mana Bung Putra ya. Itu kemana duitnya? Dan bisa ngomong Menteri Agama. Pensiun lah. Yakut Bahlul ini ikhlaskan aja. Mudah-mudahan hoax. Nah ini sejalan dengan itu. LBP yang saya sebut sebagai Gubernur Jenderal LRT, Gubernur Jenderal, saya sebut Gubernur Jenderal LRT, perwakilan di Indonesia ini datang dengan ide mudah-mudahan petani Cina akan nanam di Kalimantan. Tenaga kerja Cina masuk udah kayak Gubernur Jenderal perwakilan dia di sini dan dapat duit kalau dia urusannya duit. Saya minta terbuka proyek sama duit Bang ya. Oh ya proyek itu duit lah. Kalau Jokowi halus, sambil hatinya kecil. Saya kenal deket beliau lah, hatinya kecil, nyalinya kecil. Contoh lagi ribut soal Densus, apa putusannya? Dikumpul, dipanggil, yang atau Menko Polhukam. Saya cuma komentar satu, tolong Pak, Anda jangan anggap kita nih goblok semua. Udah jelas ribut, terus sudah bergandengan. Anda nih gimana sih bikin malu bangsa aja? Anda menteri atau apa ngomong begitu? Jadi sudah bergandengan, emang kalau ribut personal ada. Sampai sudah gandengan Kapolri sama. Jadi dianggap kalau udah gandengan udah selesai masalah. Dianggap personal gitu. Emang kalau ribut bukan personal, kok itu yang Densus 88 memata-matain neror Jampitsus, terus dipanggil jaksa agungnya, dipanggil Kapolrinya sama Jokowi, salaman selesai. Dan yang menarik nih nyalinya Jokowi ikut. Yang menjelaskan bukan dia. Silakan Kapolri menjelaskan, dia nggak bisa ngomong. Apa putusannya? Siapa yang kena sanksi? Siapa yang ditutur? Sama sekali nggak ada. Ini apa? Ya PKI gaya baru begitu, bermain di sini. Anda bisa rusak nih bangsa ini udah kacau. Korupsi di mana-mana.
korupsi di mana-mana. Coba mau diapain, mau kemana kita? IKN juga begitu Bang ya, pada mundur tuh katanya. Sekarang coba bayangin, saya ulangi, saya kenal betul kemampuan yang namanya Jokowi. Dia tuh interpersonal, hubungan jago, kasakutuk jago, tapi berpikir strategiknya nggak ada. Bagaimana bisa bikin IKN, tidak ada rencana, nggak ada tidak bikin IKN, anggarannya lu mikir nggak, otaknya nggak nyampe, maaf Pak Jokowi, otak Anda nggak nyampe ngomong strategik begitu. Kalau pindah ibu kota Anda tahu anggarannya, yang pindah bukan fisik, itu kegiatan pindah ini emang gampang, kerjaan setahun 2 tahun, asal ngomdo. Kan bayangannya apa? Dia menaikkan legasi pindah ibu kota. Udah saya bilang maaf aja lah, otak Anda nggak nyampe, saya mesti bilang apa? Tapi samping itu bagian dari saya ngerusak republik ini. PKI kayak baru. Tolong cek orang tuanya jelas nggak? Dia sembunyi. Tolong cek pendidikannya jelas nggak, ijazahnya mana? Jadi memang ngomongnya bohong. Saya ulangi berkali-kali. Pernah nggak Anda dengar Pak Jokowi yang berbohong mulai dari SMK? Mohon maaf saya keliru. Insya Allah saya akan perbaiki. Masya Allah, nggak ada itu omongan. Itulah PKI kayak baru, saya bilang. Mau ngeles dari mana? Bapaknya siapa? Nggak jelas. Dia mau diapain? Menunggu sampai kapan? Menunggu sampai kapan begini? Cuman yang menarik adalah udah tunggu aja ntar. Kenapa mesti nunggu dia rubuh? Turun besok kalau bisa, nggak usah nunggu sampai habis jabatan dia. Detik ini kalau bisa Bang. Kalau bisa detik ini habis kita ngomong. Jadi gampang kok Mas. Doa udah banyak kali Bang. Kenapa? Doa udah banyak kali supaya dia turun. Tapi Iya, kayaknya banyak usahanya kurang. Yang lain cuma jadi penonton, pembaca sejarah. Nggak usah ikut-ikutan, aman, ributnya di kelas medsos aja. Mau bikin action nggak? Kita bisa, ya ini yang kita bisa lakukan. Mengedukasi publik, ngasih ke publik. Paling nggak kita ngasih tahu, jaket kuning ini tidak diam. UI Kampus Perjuangan. Yang diam itu cuma UI Kampus Merdeka, silakan. Kampus Merdeka. Saya tidak pernah bilang UI pernah dijajah. Dan tidak perlu mereka. Kita nggak pernah dijajah kok. Sibuk merdeka. Kampus Perjuangan kita. UI milik masyarakat, milik bangsa. Itu yang bisa saya sampaikan. keren Bang, keren. Ya harus lah. Kita ini kan jaket kuning bikin malu aja. Alumni yang lain kampus-kampus sudah dibungkam. Dan alumni UI aja yang lewat UI voting dengan jajarannya. Jadi rekan-rekan yang lain sebangsa dan setengah air. Wah gaya ya. Sebangsa dan setengah air. UI, kampus jaket kuning. Kita Tetap kampus berjuang. perjuangan. Tetap berbuat. Probitas. Probitas justisia. Jadi gimana? Oke, terima kasih. Demikian bincang-bincang singkat kami. Mungkin ada manfaatnya buat yang menonton. Ya, kita tutup Kan? dengan Veritas, Probitas, Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.